Dengan atribut lengkap dan menggunakan kendaraan taktis Minggu malam, petugas TNI melakukan operasi cipta kondisi di sejumlah titik di wilayah Jakarta Selatan. Dalam patroli ini, petugas menyisir jalan dari kawasan Pasar Minggu, Duren 3 sampai Jalan TB Simatupang, bahkan ke tempat-tempat rawan di wilayah Jakarta. Sementara itu, Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut kondisi saat ini semakin kondusif. Kondisi hari ini sudah semakin normal begitu, semakin kondusif. Dan ini situasi yang kita perlu pertahankan ya. Semua kita harapkan roda pergerakan ekonomi dan kegiatan aktivitas masyarakat ini mulai berjalan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut selesai diperiksa sekitar pukul 16:19 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan Yakut ini merupakan lanjutan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mantan Menak ini diperiksa sebagai saksi dan mengaku dicecar 18 pertanyaan. KPK sebelumnya telah melarang Yakut berpergian ke luar negeri. KPK juga telah menaikkan dugaan korupsi kuota haji ke penyidikan. Ya Pak, boleh diceritakan Pak apa yang didalami penyidik dalam kasus ini Pak? Ya, memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan di dalam ini? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Soal ya? apa aja, Bu? Ya materi sampaikan. Soal pembagian kota Terkait dengan persoalan yang sedang Gus, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kota itu. Komisi Pemberantasan Korupsi rampung memeriksa Menteri Agama periode 2020 hingga 2024 Yakut Khalil Qomas. Yakut dicecar dengan belasan pertanyaan soal kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Jadi dalam pemeriksaan baik saudara YCQ dan juga Gus A ya, itu didalami juga terkait dengan diskresi pembagian kuota tambahan jadi 50-50 karena dugaan kami yang bersangkutan mengetahui terkait dengan kronologinya sampai dengan kemudian keputusan itu ada begitu menjadi 50-50 yang mana itu adalah keluar dari ketentuan 90. Dugaan korupsi kuota haji bermula saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Diplomasi tersebut menghasilkan tambahan 20.000 jemaah. Berdasarkan aturan tambahan kuota haji tersebut dibagi berdasarkan persentase, yakni 8% atau 1.600 untuk jemaah haji khusus dan 92% atau 18.400 untuk jemaah haji reguler. Namun di lapangan, pada saat pelaksanaan diduga ada penyelewengan. Dari 20.000 kuota haji tambahan dibagi dua, yakni 50% untuk reguler dan 50% untuk haji khusus. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang berbagai tokoh agama ke Istana Negara Jakarta untuk berdoa atas kondusivitas dan keamanan di Indonesia terjaga. Siapa Pak? Jadi Sejumlah tokoh dari berbagai agama tiba pada pukul 13:20 waktu Indonesia Barat. Kedatangan tokoh lintas agama ini untuk membahas situasi negara hingga menggelar doa bersama. Undangan Presiden Prabowo ini juga menjadi momentum untuk berkoordinasi dan menyerap aspirasi dari berbagai organisasi keagamaan. Kami semua bersepakat bahwa semua harus bersatu secara utuh untuk berjuang bersama, mengatasi tantangan-tantangan yang ada bersama, dan terus-menerus memohon pertolongan Tuhan. Semoga semua ikhtiar yang dilakukan oleh bangsa ini mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Dan tentu saja kami akan terus mengingatkan
kepada pemerintah, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memegang teguh apa yang menjadi cita-cita dan janji-janji komitmennya. Pemirsa, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah tahun 2025. Rakornas yang diikuti kepala daerah seluruh Indonesia ini membahas produk hukum daerah yang memudahkan investasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka Rakornas Produk Hukum Daerah tahun 2025 yang digelar di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kota Kendari. Di hadapan para kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Mendagri menekankan produk hukum daerah harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat, dan juga berpihak kepada iklim investasi agar berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Pada kesempatan ini, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah daerah dan Kadin Indonesia untuk mempermudah iklim investasi di daerah. Kita harapkan bahwa regulasi investasi itu dipermudah, ada keberpihakan kepada investor, ada kepastian hukum, sehingga kemudahan investasi tersebut memudahkan untuk berjalannya ekonomi di daerah. Produk hukum daerah berperan penting sebagai instrumen legal yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Tak hanya itu, produk hukum daerah juga mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Sebuah rumah mewah berlantai 2 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hangus terbakar Senin dini hari. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Kobaran api membakar sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Ciniru 3, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mencoba memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Menurut petugas, munculnya api diketahui pertama kali oleh pemilik rumah yang terbangun dari tidur. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 17 mobil pemadam dan 73 personil ke lokasi. Dugaan sementara ini dari fenomena listrik, ini baru sementara dugaan kami. Nanti untuk yang pastinya dalam penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran karena seluruh penghuni berhasil melarikan diri. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga menangkap seorang pemuda yang diduga menjadi penyebab kebakaran 2 rumah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku merupakan pemilik salah satu rumah yang terbakar. Terjadi kebakaran di Sibaruang, Hamdan. 2 rumah warga di Desa Sibaruang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ludes dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api membuat warga kesulitan untuk memadamkan dan segera menghubungi pemadam kebakaran. Kebakaran bermula dari rumah yang ditinggal kosong pada saat kejadian. Usai dilakukan pemadaman, warga yang mengetahui kebakaran dipicu oleh ulah seorang pemuda yang merupakan anak dari RS langsung menangkap pelaku. Belum diketahui apakah PI sengaja membakar rumahnya sendiri karena penyebab kebakaran dari api rokok pelaku yang mengenai kasur di rumahnya. Menghindari amuk massa, polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. 2 pelaku pencurian spesialis pembobolan rumah kosong di Kota Padang akhirnya terhenti. Keduanya berhasil ditangkap tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang setelah terekam CCTV saat beraksi. Polisi berhasil menyita sejumlah barang hasil curian bernilai jutaan rupiah.
Kalau jujur kami bantu ya Caya. Iya, namanya Caito, Syukur, sampai dia maju bu, dia maju bu, dia maju. Dia maju. Petugas Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menangkap pelaku pencurian spesialis rumah kosong di rumahnya tanpa perlawanan. Aksi pelaku terekam CCTV saat melakukan pencurian di rumah warga di kawasan Kampung Lapai, Kota Padang, dengan leluasa mengambil barang berharga milik korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan rekan pelaku lainnya. Tidak berhenti sampai di situ, polisi melakukan pengembangan dan berhasil menemukan barang bukti hasil curian berupa 2 unit AC indoor dan outdoor, 1 unit televisi, 1 set kompor gas beserta tabung, serta kabel tembaga. Barang-barang tersebut rencananya akan dijual kepada penadah. Kepada petugas, keduanya mengaku terpaksa mencuri karena kecanduan judi online dan narkoba jenis sabu. Untuk pelaku yang kita amankan 2 orang, dari keterangan masing-masing mempunyai peran masing-masing. Yang satu eksekusi, yang satu menunggu dan membantu untuk membuka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tentang pencurian dengan pemberatan, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 3 orang anak buah kapal tongkang Tirta Samudra 3 tewas di dalam palka kapal. Diduga para korban tewas usai menghirup gas beracun yang mengisi ruangan palka. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 ABK kapal tongkang Tirta Samudra 3 di perairan Bangka Selatan, Bangka Belitung. Korban ditemukan tewas di dalam ruang penyimpanan bawah dek kapal atau palka, diduga akibat menghirup gas beracun. Petugas turun menggunakan tabung oksigen agar tidak terhirup gas beracun di dalam palka. Evakuasi berlangsung dramatis, satu persatu tubuh korban diikat dengan tali agar mudah dikeluarkan. Diketahui peristiwa terjadi saat salah satu ABK memeriksa sisa minyak CPO di dalam palka kapal. Saat turun tiba-tiba hilang kesadaran, mengetahui temannya tak sadar, 2 rekannya turun berusaha menolong, namun tak sadarkan diri. Kuat dugaan ketiga ABK tewas dikarenakan menghirup gas beracun di dalam palka kapal. Perkembangan operasi SAR terhadap 3 orang ABK yang terjebak di palka yang bermuatan CPO sampai dengan pukul 22.54 berhasil dievakuasi ke Pangkal Balam. Selanjutnya 3 korban diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Ketiganya dievakuasi dalam kondisi tewas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Babel.